Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Sewayaki Kitsune no Senko-san. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Sebelum mulai ke videonya, yang mempunyai pertanyaan dan pengen bertanya, silahkan tulis aja di komentar teman-teman. Nanti Mimin jawab di sesi Q&A. Dan juga jangan lupa buat gabung Discord-nya Mimin. Linknya ada di deskripsi, oke? Film dilanjutkan. Nakano yang mau berangkat kerja dimanjakan sama iklan makanan bernama Gratin. Dia pengen memakannya karena takut telat, dia pun berangkat. Si Senko mempunyai ide untuk belajar dan menanyakannya kepada si Koenji. Ternyata dia bisa membuatnya. Sebenarnya dia bisa masak, cuma malesnya itu. Alhasil diajarinlah si Senko cara membuatnya gimana. Setelah dimasak-masak, terus juga sempat curiga. Akhirnya selesai juga. Ketika dicobain sama mereka bertiga, rasanya sangat enak. Mungkin si Nakano juga bakalan suka. Terus Senko membereskan dapurnya terlebih dahulu. Sesudah semuanya beres, si Nakano pulang. Dan di sana si Senko udah masakin gratinnya. Untungnya enak dan juga dia menambahkan makanan yang sering ia masak. Jadi rasanya khas buatan si Senko. Sementara itu si Koenji dimasakin pop mie. Cuma ketika dimakan itu rasanya manis. Karena ditambahin gula sama si Shiro. Setelah itu pas Nakano pulang kerja, nampak dia kepanasan gitu dan langsung diem di bawah AC. Kebetulan dia juga mempunyai rambut yang panjang. Mungkin itu juga dia jadi gerah, mau dipotong pun kagak ada waktunya. Alhasil si Senko bakalan merapikannya. Dia udah baca-baca gaya rambut zaman sekarang, akhirnya si Nakano pun mau. Ketika awal-awal si Senko udah salah motong rambutnya, tapi dia tetap nerusin sampai menciptakan beberapa gaya rambut. Dan juga suara guntingnya membuat si Nakano pengen tidur. Sampai akhirnya selesai dan potongan itulah yang diterima sama si Nakano. Dia nampak senang, lalu dia bakalan membersihkan terlebih dahulu. Tapi Senko bakalan nunjukin sesuatu yang ternyata dia mau si Nakano untuk dibersihkannya sama dia. Awalnya Nakano gak mau, tapi karena paksaan dari si Senko menggunakan ekornya, dia pun terdiam, keenakan. Sesudahnya Senko langsung terus terang. Kalau si Senko ini baru pertama kali mencukur, dia juga tadi sempat salah motong, tapi dia udah menyambungkannya kembali, jadi aman. Senko pun ditakut-takutin kalau kagak akan mau lagi dicukur sama si Senko. Singkat cerita, Senko bangun pagi-pagi. Hari itu kebetulan musim dingin telah tiba. Senko sangat senang melihatnya, si Nakano malah sebaliknya. Saljunya nampak tebal banget dan juga di situ si Nakano harus pergi kerja. Padahal saljunya lagi lebat. Tapi dia tetap memaksakan karena kagak ada pemberitahuan dari bosnya. Senko mencoba menahannya karena kemungkinan dia kagak bakalan bisa pulang. Karena keretanya tidak jalan. Tak lama ada pesan masuk yang berisi kalau si Nakano diliburkan. Akhirnya dia lega. Cuma pas mau balik lagi si Senko ngajakin buat main-main salju dulu. Senko ngajakin buat main salju. Cuma Nakano kagak mau karena dia udah tua. Alhasil mereka jalan-jalan dulu di sekitar itu dan di sana si Nakano terus memandangi keindahan ekor dan juga telinganya si Senko. Hingga akhirnya Senko mengajak kembali untuk bermain. Dia masih kagak mau. Senko langsung melemparnya, barulah dia mau membalas dan bermain salju bersama. Sampai bersenang-senang mereka berdua di sana. Di sisi lain Koenji yang mau makan bahannya kagak ada semua. Tadinya dia mau belanja, cuma melihat cuaca nampak dingin jadi kagak jadi. Di situ juga dia melihat si Nakano dan Senko lagi bikin bola salju. Sesudahnya mereka masuk ke rumah, Senko masih senang gitu, tapi tiba-tiba encoknya kambuh. Tapi dia tetap mau memanjakan si Nakano dengan mandi air hangat. Pas dia mau ke kamar mandi, si Nakano pengen megang ekornya dulu karena tangannya dingin banget. Alhasil Senko mau. Pas dipegang ekornya dia kedinginan, yang membuat dia demam seperti itu dan melarang untuk memegang ekornya dulu. Sampai akhirnya si Senko diam di kotatsu. Untuk menghangatkan badannya, barulah di situ dia mengizinkan si Senko untuk memegangnya lagi, walaupun emang sedikit masih kagak nyaman.
Tak lama Senko bakalan bikin makan malam dulu dan meneruskannya lagi nanti. Di situ tiba-tiba aja ada cewek rubah lagi yang sangat gede. Dia ke situ cuma mau menjahili si Senko. Nakano melihat cewek tersebut mirip dengan apa yang dia lihat di pantai, yang ternyata emang dia. Cuma si Shiro saat ini lagi dikurung karena kagak izin mau ke pantai itu. Dia memperkenalkan diri kalau namanya Sora. Dia hidup udah ribuan tahun dan bisa disebut bosnya si Senko. Dia punya pandangan kalau Senko kurang memanjakan si Nakano. Alhasil dia menunjukkan cara memanjakan si Nakano kayak gimana. Dia mempunyai apa yang tidak Senko punya. Ketika si Nakano dikasih free, mau ngapain aja, Nakano malah tertarik sama ekornya. Senko langsung menempel. Kalau dia kagak mau si Nakano memegang ekornya si Sora. Ditambah Sora juga merasa aneh dengan si Nakano itu. Karena dia udah gagal, akhirnya dia mau pulang lagi. Tapi sebelum itu dia mengingatkan si Nakano untuk hati-hati. Karena bakalan ada sesuatu yang buruk menimpanya. Ketika Sora pergi, di situ si Nakano mencoba bercanda dengan si Senko. Kalau dia menyebut Senko tadi macam cemburu. Cuma Senko berasa kurang suka dan juga memberitahu kalau si Sora itu berbahaya. Dia juga menganggap si Nakano itu udah macam anaknya. Akhirnya karena marah si Senko tidak masak apa-apa. Cuma masak ikan doang, mungkin ini yang dikatakan sama si Sora itu. Tapi dia tetap makan ikan tersebut. Di sisi lain Shiro dan Sora nampak sedang merencanakan sesuatu. Singkat cerita si Senko selesai beres-beres. Ketika dia mengecek tasnya terdapat gambar bunga yang membuat dia nostalgia dengan hari itu. Di mana ketika si Nakano kesasar dan memberikan bunga tersebut secara tidak langsung kepada si Senko. Cuma di situ dia merasakan kagak enak hari itu. Di sisi lain si Nakano kembali dimarahi atasannya. Senko harus melakukan sesuatu. Pas si Nakano pulang nampak Senko membuat suasana baru dengan kamarnya si Nakano. Dan juga dia menggunakan celemek barunya. Di situ dia mengajak minum sake sebelum makan. Nampak dia udah menyiapkan banyak sekali sake. Lalu mereka berdua minum-minum, walaupun si Senko loli, perlu diketahui dia udah tua guys. Jadi minum sake juga. Di tengah lagi minum-minum, si Senko mengajak buat melihat bunga sakura mekar nantinya. Si Nakano pun pengen melihatnya. Setelah banyak minum, si Nakano mulai pusing dan mabuk. Dan ngomongnya juga kemana-mana, hingga akhirnya kepada kerjaannya yang baru aja dapat masalah. Dia kembali dimarahi oleh atasannya setelah permintaan pelanggannya kagak terpenuhi. Padahal si pelanggan kagak mesen hal itu. Nakano sangat sedih. Senko menyuruh si Nakano untuk menceritakan semuanya kepada si Senko. Tak lama dia tertidur di atas ekornya si Senko. Karena makin lama makin banyak ngigo, akhirnya dia mau pindahin. Di sisi lain si Shiro masih menunggu kedatangan si Senko kembali ke sana. Dia kangen dimasakin olehnya, padahal dia bisa aja langsung ke rumahnya si Nakano. Tapi Sora bilang kalau keinginan si Shiro bakalan terwujud, karena semua cerita pasti ada akhirnya. Setelah itu pas Nakano lagi bekerja dan lagi ngobrol sama temannya tentang cuti, datang atasannya yang marah-marah lagi sama si Nakano. Terus dia pun pulang dengan kurang semangat karena ada aja masalah yang dia terima. Sampainya di kosan, di situ si Senko melihat si Nakano udah kesulitan lagi. Untungnya besok dia dapat libur. Terus si Nakano ngajakin untuk ke suatu tempat besok. Si Senko pengen ke swalayan karena ada tahu yang enak kata si Koenji. Mungkin kalau lihat bunga mekar kagak bisa sekarang karena belum waktunya. Akhirnya Nakano mau. Sebelum itu dia kembali minum sebelum makan. Besoknya pagi-pagi ada telepon masuk dari emaknya. Emaknya memberitahu kalau bapaknya lagi di rumah sakit. Dia harus segera ke sana. Si Senko pun menyuruh si Nakano untuk pergi aja. Soalnya dia juga udah lama kagak pulang kampung. Nakano kagak enak sebenarnya. Udah janji sama si Senko, tapi ujungnya dia pergi juga. Perlu diketahui dimanapun si Nakano berada, Senko bakalan memantaunya terus. Lalu si Nakano memberikan HP miliknya kepada si Senko supaya bisa dihubungi. Sesudah semuanya beres, dia pun pergi menaiki beberapa kali naik kereta. Hingga akhirnya sampai di tempat tujuan dan bertemu emaknya di sana. Terus emaknya memberitahu kalau bapaknya jatuh ketika lagi mabok. Jadinya tulangnya patah. Sementara itu si Senko juga mau pergi dari rumah tersebut dan meninggalkan HP-nya. Tak lama si Koenji memberikan kotak makan si Senko. Senko memberitahu untuk hati-hati karena bentar lagi bakalan hujan. Lalu dia pergi.
Tak lama ketika dia pergi, hujan pun beneran turun. Terus si Nakano mau pergi keluar untuk ke makam neneknya. Nah, di sana dia bernostalgia dengan bunga sakura yang mekar. Setelah dia cerna semua mimpi dan kejadian yang ada, dia baru ngeh kalau yang dulu itu si Senko. Terus pas dia mau nelpon si Senko, HP-nya ditinggalin. Tak lama teman kerjanya menelpon untuk meminta bantuan. Dia kerja sendirian kagak kuat, dimarah-marahin mulu. Alhasil si Nakano memutuskan buat pulang hari itu. Di situ dia mulai siap-siap berangkat, tapi sebelum itu dia coba lagi nelpon si Senko yang kagak mau diangkat-angkat. Sesudahnya dia berangkat pulang. Tak lama dia sampai. Nakano udah gak sabar reaksi si Senko bakalan kayak gimana. Pas masuk kagak ada siapa-siapa dan meninggalkan HP-nya di sana. Setelah itu Nakano menanyakannya kepada si Koenji, kagak ada juga di situ. Tapi Koenji tahu pas berangkatnya dan dia juga ngomongnya sebentar. Nah, si Shiro pun jadi kagak ke situ mulu. Padahal anime Yoko-chan episode terakhir tayang hari ini. Mereka ingin menontonnya. Di sisi lain Senko lagi masakin si Shiro di dunia lain. Dan dia juga udah nyiapin buat si Nakano. Sebelum kembali dia mau bertanya dulu kepada si Sora kenapa aura hitam si Nakano kagak mau hilang. Seperti yang diketahui, kini si Senko kagak bisa menghilangkannya. Jadi udah waktunya Senko meninggalkannya. Sementara itu si Nakano lagi nonton anime tersebut. Setelah ia nonton sampai mau beres, dia kepikiran sama omongan si Sora yang membuatnya keluar untuk mencari si Senko. Dia mengunjungi beberapa tempat sampai hujan-hujanan, tapi hasilnya kagak ketemu. Sora memberitahu kalau si Nakano bakalan seperti leluhur yang pernah ia rawat, yang ujungnya bakalan ninggalin si Senko. Tapi di situ dia masih mau memanjakan si Nakano lebih lagi. Dia kagak mau meninggalkannya begitu saja. Alhasil si Sora pun mengizinkan itu. Sementara si Nakano berpikir kalau hal buruk inilah yang Sora maksud. Terus di depannya terdapat bunga sakura yang kebetulan pada mekar. Berbarengan dengan Senko yang kembali ke situ dan bertemu. Nakano kira dia kagak bakalan bertemu lagi. HP-nya juga kagak dibawa. Senko ke dunia lain dulu untuk mengambil sake dan tahu. Karena mau melihat bunga sakura, jadinya mereka ke tempat yang dekat sambil minum sake. Dia udah mempersiapkan banyak makanan juga, lalu minum-minum. Nakano khawatir bakalan ada orang yang melihat si Senko. Tapi dia udah menjamin kagak bakalan ada yang melihatnya. Karena dia udah memasang penjaga. Jadi yang kenal aja yang bisa melihat dia. Terus mereka meneruskan minum hingga akhirnya si Senko mabuk. Lalu memanjakan si Nakano. Dia manjakan lebih si Nakano ini sambil melihat keindahan bunga sakura. Cuma Nakano baru ingat kalau besok dia harus kerja lagi. Dia harus pulang. Si Senko malah tertidur. Nakano mencoba membangunkannya. Karena kagak mau bangun, dia pun ikutan tidur. Tak lama Shiro dan Koenji datang. Alhasil mereka pesta berempat sambil menonton anime Yoko-chan. Di situ si Nakano kagak mau berpisah dengan si Senko. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane, bye-bye.